warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi Pak. Siang Pak. Siang. Baik, mengawali dari pertemuan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Ala hadiniya wa bila kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai di sini. Baik, anak-anak, apa kabar semuanya? Baik Pak. Baik Pak. Apa kabar semuanya? Ternyata semangatnya masih seperti pagi anak-anak. Walaupun sudah siang, tapi semangatnya tetap pagi dalam menimba ilmu. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya memulai pelajaran, ini pakaiannya tidak rapi. Tolong dirapikan dulu ya pakaiannya ya sebelum kita masuk ke pelajaran. Pakaian dan juga tempat duduknya itu yang pecah kaca. Fauzan tuh Pak, bajunya di luar. Iya. Karena apa? Ketika kita tidak Mukmin Pak, rapi, Mukmin Pak gak pakai baju. kita tidak akan cemerlang gitu. Mukmin gak pakai baju Pak. Kita perbaiki dulu ya, pastikan dulu Ya, Bapak. ilmu mudah masuk pada diri kita ya. Siap Bapak. Siap Bapak. Sampai ya bagus dirapikan seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan enak, kelihatannya kan adung gitu kan ya suasananya. Tapi tidak ada pengancingnya Pak. Ini ya anak-anak, biar kita itu lebih kompak. Bagaimana kalau kameranya semuanya dihidupkan ya, biar kita tambah itu ya. Sip, setuju. Nah, kamera dimatikan Burung dulu ya. Pak. Mana yang tersembunyi? Punya Pak. Biar kita itu lebih enjoy gitu ya. Fresh. Baik, gini ya, sebelum kita Pak Yatim tunjuk ke tembok dalam tuh. materi pembelajaran ya anak-anak. Yatim tunjuk ke Sebelumnya tembok. Kita sudah belajar tentang rukun iman ya, rukun iman. Coba saya tanyakan dulu, rukun iman itu ada berapa? 10. 10. Ada 10. 10. Ada yang 10, ada yang 6 Bapak. Oh, ada yang 10, ada yang 6. Yang benar yang mana? Nah Bapak. Yang benar. Yang 6 Bapak. 6 Pak. Nah, iya, nah. Ada yang bisa menyebutkan? 1. Iman kepada Allah. Bagus, Mas Hari bagus. 2. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Bagus, Delva bagus. Yang ketiga. Iman kepada rasul-rasul Allah. Bagus. Yang keempat. Iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Yang kelima. Iman kepada qada dan qadar Allah. Bagus. Yang keenam. Dan yang keenam, iman kepada hari kiamat. Bagus. Ternyata masih terngiang dalam ingatannya. Baik. Sebelum kita masuk dalam materi ini anak-anak, saya ada pantun ini anak-anak. Mau mendengar pantunnya Bapak? Dengar Pak, mau. Oh ya, coba. Untuk menghilangkan virus, Pencinta Pak. menghilangkan kuman, membasuh tangan dengan sabun cuci. Manusia itu hidup perlu dengan pedomannya dari Allah, kitab yang suci. Mantap. Mau lagi? Baru Bapak guruku. Dan Asik. kebiasaan yang harus dilakukan. Lanjut. 2 cara beriman pada Al-Quran
Al-Quran kita wajib percaya dan mengamalkan. Wus. Hore. Membuka pintu, gunung kunci, gunakan kunci. Cakep. Tiupkan di bawah korek. Mantap. Yakini semua kitab suci, pahami dan amalkan. Cakep. Alhamdulillah. Baik. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pelajaran ini tentang materi iman kepada kitab Allah. Tentunya dalam pembelajaran ini kita akan membahas ataupun menjelaskan, mempelajari tentang kitab-kitab yang harus kita ketahui. Ada berapa kitab yang harus kita ketahui? 4, Bapak. Ada 4. Yang pertama, Taurat, Taurat. Kedua, Injil. Zabur, Injil, Zabur. Ketiga, Injil, Injil. Keempat, Al-Quran. Al-Quran. Baik, alhamdulillah. Ternyata anak-anak masih ingat dan paham. Nah, pada materi kali ini kita akan mengutip tentang iman ataupun beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, ini ya. Ntar dulu saya masuk di slide-nya. Bentar ya. Izin Bapak, mau ke kamar mandi. Oh ya, jangan lama-lama ya, soalnya ini mau dimulai. Saya ini cukup mie, Pak. Bapak. Sudah datang, Bapak. Suaranya, Pak, sampean, Pak. Buka suaranya. Suaranya, Bapak. mic-nya Pak, mic-nya. Mie bui, Pak. Mic-nya Pak Jundi. Pak Jun. Bui sampean, Pak. Lanjut. Pak Bui. Hilang. Dicari-cari nggak ketemu ini. Ya. Yap. Baik. Iman kepada pentingnya kita itu mana ini? Kok warnanya, Pak? Gimana ya? Sinyal. Suaranya, Bapak. Suaranya, Pak. Di mute lagi, Mbak. Pentingnya iman kepada pentingnya beriman. Nah, itu ya. Kita tahu dulu iman adalah fondasi dalam hidup seorang muslim. Melalui iman kita mengakui bahwa kitab-kitab Allah adalah wahyunya yang tidak terhentikan. Iman kepada kitab Allah membawa petunjuk hidup dalam menghadapi tantangan dunia. Dengan mengamalkan isi kitab-kitab Allah, kita menghubungkan batin dengannya. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam yang beragama, tentunya di sini kita beriman kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan sumber yang utama yang harus kita pegang. Kenapa? Karena dengan kita berpedoman terhadap Al-Quran, maka hati kita, kehidupan kita, dan juga hubungan dengan sosial kita akan menjadi lebih baik. Dan apabila kita itu beriman kepada Al-Quran, tentunya setiap ada sesuatu permasalahan, sesuatu yang
yang tidak yang lain dari kita, maka kita perlu merujuk kepada Al-Quran daripada kitab-kitab Allah tentunya. Terus di sini kita tadi yang harus kita ketahui tentang iman itu yaitu ada Al-Quran, ada Taurat, Zabur, dan Injil. Pertama kita tentang Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Kitab suci ini mengandung petunjuk mengenai akidah, etika, hukum yang harus diikuti. Nah, melalui Al-Quran kita mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa saja tentunya. Tentu yang ada di dalam Al-Quran itu ada tentang sejarah ataupun kehidupan yang terdahulu. Yang masih belum tahu. Artinya tanpa kita belajar dari Al-Quran kita tidak akan tahu tentang sejarah terdahulu. Itu ajaran dan nasihat. Di dalam Al-Quran lengkap ada ajaran-ajaran yang membimbing kita dalam berbuat kebaikan seperti itu, dan nasihat-nasihat untuk meninggalkan keburukan. Nah, mengamalkan Al-Quran akan membawakan berkah dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi, kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu misalkan ada suatu masalah, ada suatu problem dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam teman atau dalam apa saja, bukan kita itu langsung pergi ke tempat dukun, apa itu, main-main apa segala macam, itu tidak akan menyelesaikan masalah, bukan tidak akan menenteramkan pikiran, hati, tidak. Tapi bagaimana ketika kita dihadapkan dengan cobaan, dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran yang harus kita ketahui dan harus kita yakini bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah, wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Selanjutnya Injil. Saya tahu kitab Injil itu diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Nabi itu kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Nah, Injil adalah kitab suci yang berisi ajaran dan kehidupan Yesus Kristus. Itu. Ya, kata orang-orang Kristen itu Yesus Kristus. Nah, bagi umat Kristen, Injil menjadi panduan moral dan sumber inspirasi. Melalui Injil untuk menghasilkan sesama, memberikan pengampunan, mengikuti teladan Yesus. Injil adalah sumber harapan, penghiburan, dan pemulihan bagi orang-orang yang percaya. Artinya, kitab Injil ini digunakan oleh orang-orang umumnya. Tapi kita sebagai umat Islam, tuh yang kita buka sekarang adalah kitab apa? Gak apa-apa, nanti dimarahin sama mama itu. Berikutnya yaitu Taurat. Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa. Nah, bagi umat Yahudi, ini kepercayaan orang-orang Yahudi. Ya. Taurat adalah hukum ilahi. Adalah hukum ilahi yang menjadi landasan kehidupan mereka. Kitab ini menunjukkan kepatuhan perintah Allah dan penghormatan terhadap perjanjiannya. Nah, melalui Taurat, umat Yahudi menjaga identitas keagamaan dan mengamalkan nilai-nilai moral yang tergantung di dalamnya. Ya, sekarang bagaimana, Pak? Itu karena apa? Karena di kitab Taurat itu banyak kekurangan atau bagaimana atau perubahan-perubahannya. Jadi kita sebagai umat Islam tidak memegang. Tapi kita itu diwajibkan untuk apa? Meyakini dan mempercayai bahwasanya Taurat itu menunjukkan kalamullah. Berikutnya yaitu Zabur.
game Pak tadi malam Pak Main Ustaz. game terus ini. Anda tahu HP-nya ditaruh dulu. Kita tak rapat, tak dikasih sama kepala sekolah karena mesti tetap di dalam itu ya. Ya, siap Bapak. Ya. Nah, Zabur ini adalah kitab suci yang berisikan himne dan nyanyian atau pujian kepada Allah bagi orang-orang yang percaya dan tradisi agama Yahudi dan Islam. Zabur adalah sumber kehidupan rohani dan kehidupan melalui Zabur kita mengekspresikan doa dan mengharapkan kepada Allah. Kitab ini mengajarkan kebijaksanaan dan memberikan ketenangan jiwa. Alhamdulillah. Nah, di sini berikutnya adalah kesimpulannya ya. Iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah landasan yang kuat dalam kehidupan. Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur adalah wahyu yang membimbing kita menuju kebenaran, kasih, dan keadilan. Dengan memahami dan mengamalkan isi kitab Allah, kita dapat hidup sebagai manusia yang bermakna dan berdampak positif dalam masyarakat. Tentunya kita sebagai umat yang beragama harus meyakini dan mempercayai terhadap kitab-kitab yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada nabi-nabi tersebut. Tentunya kita sebagai umat Islam meyakini terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kiranya sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Dari anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan? Coba saya tanya Mas Hari. Mas Hari ada, Mas Hari? keluar Pak. Keluar. Udah izin tadi itu ya? Ini ada Bapak, nggak keluar Bapak. Oh iya. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa, Mas Heri? Kitab Taurat, kitab Musa ya Bapak ya. Hah? Pada Nabi Musa. Pada Nabi? Musa. Pada Nabi Musa. Isi yang terkandung di dalam kitab Taurat itu berisikan apa? Tentang mengesahkan Allah. Tentang Mengesahkan Allah. mengesahkan. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya. Baik. Sebelumnya kita itu akan membentuk beberapa kelompok. Ini tugasnya ya. Ya, silakan nanti itu untuk kota kelompoknya sesuai yang kemarin ya. Iya Bapak. Yang kemarin. Jadi ini disalin ini ya, yang ada di slide ini. Tulis nama kitabnya, nama rasulnya siapa, nabi dan rasulnya itu siapa, tempatnya itu di mana, waktu dan isi pokok dari kitab itu apa. Seperti itu. Sudah dikasih? Sambil lalu ini ya. Aduh. Ya ini untuk kelompoknya tetap kelompok seperti yang kemarin ya. Kok banyak keluar Pak? Hah? Kok banyak keluar ini? Keluar. Kok tampilan di slide itu banyak? Saya jadi 3 Pak. Wih, tiga itu. Ini banyak. Berarti banyak yang masuk ini. Ya. Muhan timun ini. Banyak ya? Oh iya. Sudah ya? Bagaimana? Tugasnya sudah? Ya Pak. Ya. Ada yang
dari salah satu kelompoknya yang sudah selesai? Kelompok 1 Pak, Mas Hari. Ya Bapak kelompok 1 Pak. Ya? Kelompok 1 sudah selesai Pak. Ya silakan Pak Mas Heri, bisa disampaikan hasil kelompoknya, hasil kerjanya. Kelompok kami mewakili teman-teman sekelompok ini, yaitu tentang masalah yang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Iman secara bahasa berarti pengakuan, al-iqrar kalau kita kenal dengan bahasa Arabnya itu, yang melahirkan sikap menerima dan bentuk al-isti'an maksud kami. Sedangkan secara istilah iman berarti memberikan dengan hati, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan ucapan dan lakukan dengan perbuatan. Orang yang beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan mengikrarkannya melalui dengan membaca 2 kalimat syahadat dan melaksanakan perbuatan-perbuatan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentunya sudah masuk kepada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, bahwa kita meyakini adanya kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan, diwahyukan kepada para penerima wahyu tersebut, baik dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan wajib kita imani. Demikian Bapak, terima kasih. Silakan, ada kelompok yang lain? Tentang apa, Pak? Tentang Al-Quran. Oh, tentang Al-Quran. Baik, ya kami, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelum, yakni kitab Taurat, kitab Zabur. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat di dalam kitab sebelumnya. Namun walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda-beda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Siswa yang budiman, sebagai seorang mukmin seperti saya ini, kita wajib meyakini semua kitab dan suhuf yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Namun kalian harus tahu bahwa ada perbedaan antara kitab dan suhuf. Itu akan diterapkan oleh Bapak Guru nanti. Sekian dari kami. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baik, itu merupakan penjelasan tentang Al-Quran. Selanjutnya mungkin ada yang lain? Oh iya Pak, terkait dengan tadi perbedaan Al-Quran sama suhuf Pak. Iya. Bagaimana? Halo? Oh itu mau bertanya ya? Iya Bapak, bertanya apa tadi yang Nanti, disampaikan? kalau mau bertanya nanti. Mukmin Biar tadi, saya Pak. tahu nanti ya. Yang anu nih, itu
tugas berikutnya mungkin ada yang mau menjelaskan, yang mau menyampaikan. Silakan. Sanggahan ya Bapak, gimana? Pertanyaan atau? Apa namanya mungkin ada yang mau untuk tugasnya, ya tugasnya yang tadi yang kelompok itu. Ada. Baik, kalau Disuruh apa? ya, tidak ada, lanjut saja mungkin dari anak-anak yang ada yang mau menjelaskan tentang perbedaan antara kitab seperti Al-Quran atau dengan suhuf seperti itu ya. Iya Bapak. Iya Bapak. Ya, mungkin ada dari antara kalian yang bisa menjawab, silakan. Iya, nanti giliran ya Bapak ya. Iya. Ya. Mungkin pertama kami dulu Bapak, kitab itu adalah seperti halnya Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur itu adalah merupakan kitab yang dibentuk seperti yang dibukan seperti itu sudah. Kalau Al-Quran itu mushaf berjilid seperti itu adalah Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Itu adalah merupakan sebuah kitab. Sedangkan mushaf itu adalah bentuknya lembaran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya, seperti halnya yang dikatakan yang kemarin itu, seperti kepada Nabi Adam, kepada Nabi Idris, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa, dan berlaku pada waktu zamannya itu adalah itu. Dan kitab Al-Quran itu adalah sebagai pelengkap dari kitab-kitab yang lain. Semuanya di Al-Quran adalah sebagai pelengkap yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang lain. Sekian, terima kasih Bapak dari kami. Mungkin nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Bagus, tepuk tangan buat anak Mas Hari. Ya, Mas Hari. Mungkin ada yang lain? Ada sanggahan dari yang disampaikan oleh Mas Hari tadi? Atau ada tambahan? Dipersilakan. Silakan. Kalau ada sanggahan atau apa? Baik, kalau tidak ada, ini diperjelas ya bahwasanya Al-Quran itu apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad ataupun Alkitab itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa itu yang berbentuk yang namanya. Tapi ini diperjelas kalau kitab tentang kitab-kitab Allah itu mungkin kalian sudah paham. Nah, apa yang disampaikan itu tadi. Terus untuk suhuf itu sendiri yang memang seperti hanya sufi Ibrahim wa Musa seperti itu kan. Sufi yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu berbentuk lembaran-lembaran yang digunakan pada terdahulu. Nah, sekarang itu sudah tidak ada, mungkin tertinggal sudah ya. Jadi sudah hilang dan tidak diketahui isinya ini loh. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari anak-anak? Tidak ada Sudah Bapak. Bapak. Ya, Sudah Bapak. ya, nanti ini ya kiranya untuk materi kali ini dikirakan cukup. Nanti ini ada tugas, ini bisa dibawa ke rumahnya, dikerjakan di rumah nanti untuk memisahkan atau yang saya tadi sampaikan di yang itu di slide itu. Jadi untuk Al-Quran, Zabur, Taurat dan Injil itu nanti itu tolong dibuat semacam resumnya itu dan dikumpulkan minggu depan itu ya. Ya Bapak. Terus ini ya sebelum saya akhiri pelajaran ini, saya memang sengaja untuk mengabsen anak-anak itu ngabsennya di belakang. Jadi memang saya sengaja karena ini tadi ada yang izin keluar tapi tidak datang lagi. Datang Bapak. Saya absen ya sekarang ya. Saya Bapak. Fauzan itu tadi izin itu. Oh, iya Bapak. Cuma tidak masuk lagi itu. Masuk Bapak, tadi udah UKS Pak. Oh, UKS ada. Saya absen ya, Mas Hari. Hadir Bapak.
Mukmin, Hadir. Hidayati, Bir. Hadir Bapak. Yudi. Hadir. Nah, ya. Terus apa lagi ini? Saya ini Pak. Zaidi hadir. Yudi Hadir hadir. Pak. Ya. Ya mungkin sampai di sini ya pelajaran Bapak untuk materi kali ini, dan perlu kita ketahui kita sudah belajar tentang iman. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan dan yang sudah kalian dapat, yang sudah kalian serap, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan menjadikan keyakinan diri kita terhadap Allah semakin mantap dan akan menambah keimanan kita dan menjadikan diri kita sebagai insan kamil. Kiranya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.